Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kita di BBS Bincang-Bincang Santai. Nah, pada podcast kali ini kami akan membahas mengenai bagaimana Rasulullah itu berdakwah secara terang-terangan. Nah, di sini kami itu akan mengundang salah satu narasumber kami, yaitu Mbak Minhatul Rohmah. Mari kita panggil beliau. Nah, kali ini kita sudah bersama narasumber kita, Mbak Minha. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas bagaimana dakwah Nabi itu secara terang-terangan. Mungkin bisa sedikit diceritakan bagaimana perjalanan Rasulullah dalam dakwah secara terang-terangan. Jadi setelah Rasulullah itu melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, kemudian Allah itu memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Wahyu pertama yang turun dalam perintah ini yaitu Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Oh, baik. Ada dalilnya ya Mbak ya? Iya. Baik, lalu bagaimana kronologi atau langkah-langkah Nabi dalam berdakwah secara terang-terang? Apakah langsung menyeluruh kaum Quraisy atau kerabat-kerabat terdekat terlebih dahulu, Mbak? Jadi setelah ayat itu turun, kemudian Nabi Muhammad itu mengundang Bani Hashim. Mereka yang menghadiri undangan itu yaitu dari Bani Al-Muthalib bin Abdi Manaf, sekitar 45 orang. Kemudian Rasulullah itu mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, terus memberi peringatan kepada mereka tentang pedihnya api neraka, dan menjelaskan kepada mereka bahwa diri kita itu akan ada pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Namun di tengah-tengah dakwah itu Abu Lahab lah orang yang pertama kali menentang dakwah Rasulullah. Kemudian Abu Thalib itu melindungi Nabi dan meminta Nabi itu untuk melanjutkan misinya. Tapi Abu Thalib tidak mengikuti ajaran Nabi dan tetap mengikuti ajaran nenek moyangnya. Setelah Nabi Muhammad itu merasa aman karena memiliki perlindungan dari Abu Thalib, kemudian beliau memberanikan diri untuk berdakwah di Bukit Sofa. Kemudian Nabi Muhammad itu berkata, "Wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi." Kemudian orang-orang Quraisy itu datang ke Bukit Sofa. Di sana Nabi itu bersabda. Kemudian Nabi itu bersabda, "Sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya adab yang pedih." Kemudian tiba-tiba itu Abu Lahab datang, kemudian mengancam Rasulullah. Nah, perilaku Abu Lahab ini kemudian diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Lahab ayat 1, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia akan binasa. Pada tahap berikutnya yaitu turun ayat agar Rasulullah itu menyebarluaskan dakwahnya lagi, yaitu Quran surat Al-Hijr ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Nah, setelah ayat itu turun, kemudian Rasulullah itu mendatangi kabilah-kabilah, tempat-tempat berkumpul orang-orang musyrik untuk menyebarkan dakwah itu. Nah, dari situ ada yang menerima, tapi banyak juga yang menolak dakwah Rasulullah, sehingga muncullah kebencian dan perperangan antara orang Muslim dan kaum kafir Quraisy. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui bagaimana perjalanan Nabi berdakwah secara terang-terangan, terus bagaimana tantangan-tantangan beliau yang dihadapi saat berdakwah, lalu apakah ibrah atau sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran dari perjalanan Nabi dalam berdakwah secara terang-terangan? Jadi ibrah atau pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa dakwah secara terang-terangan yaitu yang pertama itu tentang pentingnya keberanian dalam membela kebenaran. Yang kedua yaitu keteguhan dalam memegang prinsip.
Jadi walaupun Rasulullah itu telah mengalami banyak penolakan, tapi beliau tetap menyampaikan ajaran Allah. Yang ketiga yaitu kesabaran dalam menghadapi tantangan. Selain itu, dakwah secara terang-terangan juga mengajarkan kepada kita bagaimana strategi dalam berdakwah, yaitu menyampaikan kepada yang terdekat terlebih dahulu dan yang mudah menerima. Baik, nah seperti itu teman-teman, bagaimana perjalanan Nabi dalam dakwah secara terang-terangan, terus bagaimana tantangan-tantangan beliau dalam berdakwah, terus ibrah yang bisa kita ambil dari dakwah beliau secara terang-terangan. Baik, apakah dalam dakwah terang-terangan ini Nabi juga mengalami tantangan atau ancaman dalam menyebarkan ajaran beliau? Apakah sama dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi seperti itu, Mbak? Mungkin bisa dijelaskan? Jadi selama dakwah terang-terangan itu Rasulullah mengalami banyak sekali tantangan. Di antaranya yaitu ada ejekan, pengolok-olokan, penghinaan dari kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah. Hal itu dilakukan agar melemahkan mental orang-orang Muslim. Seperti misalnya mengejek Rasulullah itu bahwa Rasulullah itu orang yang sinting atau gila. Yang kedua yaitu adanya penyiksaan, ancaman, penghinaan terhadap pengikut Rasulullah. Contohnya yaitu Bilal yang dilakukan oleh majikannya. Jadi Bilal itu dijemur di tengah terik matahari dan dilempari batu. Majikannya itu tidak puas, akhirnya beliau dicambuk, kemudian ditimpakan batu besar di tubuhnya. Kemudian Abu Bakar itu yang membebaskan Bilal dengan cara membelinya dengan harga sangat tinggi. Yang ketiga yaitu adanya bujukan agar Rasulullah itu mau bertukar sesembahan. Jadinya misalnya seperti tahun ini Rasulullah dan pengikutnya itu menyembah Tuhan kaum kafir dulu. Kemudian tahun berikutnya ganti ya nanti kaum kafir yang menyembah Allah. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, and subscribe. Dah.